istilah yang disampaikan oleh Santo Benediktus. Dan kata-kata yang diungkapkan oleh Santo Benediktus adalah ora et labora. Berdoa dan bekerja. Nah, kemudian menarik perhatian saya adalah ketika saya ada di seminari menengah karena ada buku tentang kisah Santo Benediktus ini, maka kemudian yang saya lakukan adalah saya membaca. Ya, membaca kisah dari Santo Benediktus itu dan juga kongregasi di mana Santo Benediktus itu ada atau ordo dari Santo Benediktus, dan ini adalah santo yang sangat besar dalam sejarah Gereja Katolik. Bahkan ada rule yang nama Santo Benediktus ketika kita, misalnya kami, itu masuk ke kongregasi itu harus salah satunya adalah mempelajari sejarah dari Santo Benediktus ini, dan tentunya itu melihat juga semangat yang diwariskan oleh Santo Benediktus ini, yaitu ora et labora. Nah, di 2 poin ini, saya kemudian tidak hanya kagum dengan warisan dari misionaris Belanda ini, Romo van Ooy itu. Tapi kemudian saya ternyata bisa mempelajari. Oh, istilah ini datang dari Santo Benediktus. Dan kisah di baliknya itu. Di mana para rahib itu benar-benar bekerja tidak hanya berdoa. Ya, mereka bekerja dan berdoa, punya kebun anggur yang luas, dan juga punya usaha-usaha di situ. Nah, mereka harus bekerja dan berdoa. Nah, kemudian istilah yang muncul adalah ora et labora, berdoa dan berkarya. Ya, kemudian berikutnya ternyata tidak berhenti di pengalamannya Benediktus. Nah, kemudian saya belajar kitab suci, belajar filsafat, belajar teologi, dan sebagainya. Nah, kemudian menarik perhatian saya ketika mulai membaca surat-surat Paulus, ketika membaca suratnya Yakobus. Ada 2 poin yang menarik perhatian saya, saudara-saudari. Yang pertama, itu surat Yakobus bab 2 ayat 17. Nah, saya kira semua hafal. Di situ dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, iman kita tidak hanya menekankan soal beriman, 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 tetapi juga ditentukan oleh yang namanya perbuatan. Tindakan-tindakan yang baik, berkat-berkat yang baik, itu harus kita lakukan. Dan ada keseimbangan di situ, yaitu iman dan harapan. Ada iman dan perbuatan. Itu ditulis dengan baik itu oleh Yakobus, ya, bab 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Lalu kemudian menarik perhatian saya juga adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, tepatnya itu di 2 Tesalonika bab 3 ayat 10. Dikatakan di sana, orang yang tidak bekerja, jangan makan. Nah itu. Jadi ada penegasan yang luar biasa. Tidak bisa kita menjadi orang yang malas. Menjadi orang yang tidak mau bekerja. Maka Paulus mengatakan, orang yang tidak bekerja, jangan makan. Kalau kita lihat kisahnya Paulus, Paulus sendiri juga bekerja. Selain dia mewartakan Injil kemana-mana di Asia Kecil, kalau kita lihat di kitab suci sampai 3 kali perjalanan misinya, dan dia juga bekerja sebagai pembuat tenda. Seperti itu. Jadi Paulus juga memberikan contoh bahwa di satu sisi dia benar-benar begitu kuat dalam misinya mewartakan tentang Yesus, tapi di sisi lain dia juga bekerja keras. Dia bekerja untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dari situ berkembanglah. Nah, tentu saya sekarang sebagai imam yang sudah 16 tahun, lalu mengalami sendiri dinamika itu. Dinamika antara melayani dan mendengarkan. Dinamika antara berdoa dan bekerja. Lalu kemudian, dua istilah ini tidak hanya kemudian saya hafal begitu saja. Ketika saya ditanya, ayo Romo, tunjukkan gimana dasar biblisnya bahwa kita itu harus seimbang dalam kehidupan. Saya tidak hanya kemudian hafal begitu saja mengatakan, oh dari surat Yakobus, bab 2 ayat 17, iman dan perbuatan. Lalu dari 2 Tesalonika, ya, 3 ayat
10, di sana dikatakan orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Wah, kalau seperti itu jawaban saya, maka saya nilainya 100. Nah, kemudian ternyata ketika diaplikasikan dalam hidup tidak mudah. Bagaimana saya benar-benar di satu sisi punya keseimbangan itu dalam pelayanan dan juga dalam berdoa, dalam mendengarkan. Nah, kadang-kadang terjadi dan banyak cerita terjadi. Kebetulan ketika saya di Indonesia dulu juga saya diberi kesempatan mendampingi imam-imam muda yang balita di bawah 5 tahun mendengarkan kisah-kisah mereka, khususnya dari kongregasi saya, SEY. Dan di situ banyak sekali kisah-kisah yang menarik. Nah, memang sebelum tabisan itu setelah selesai semuanya diformasi, waduh, udah mau tabisan diakon nih, sudah mau tabisan imam nih. Tapi setelah kemudian menjalani 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, wow, ini masa-masa yang tidak mudah. Dan banyak kisah-kisah yang saya dengarkan. Ya, beberapa imam yang kemudian ya karena begitu semangat melayani mengalami kekeringan. Hidup rohaninya menjadi tidak mantap. Pondasinya tidak mantap. Lalu yang terjadi mulai burn out. Nanti di satu sisi ada imam yang memang pendoa. Wah, seperti helonya itu sudah mengikuti dia terus itu. Helo untuk para kudus itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak kenal umat. Hanya di kamar saja. Tidak pernah berkomunikasi dengan umat. Jarang sekali ketemu dengan umat. Alasannya selalu sibuk. Alasannya dia berdoa dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Nah, saya sendiri kemudian mengalami dinamika itu. Ya, mengalami dinamika itu antara pengalaman melayani dan kemudian pengalaman untuk mendengarkan. Jadi ora et labora, sekarang lagi tidak hanya karena saya kagum apa yang legacy diberikan oleh seorang misionaris dari Belanda ini, lalu kemudian saya tidak hanya tahu sejarahnya, bahwa oh ini datangnya dari Santo Benedictus, atau kemudian saya tidak hanya melihat oh ini ada dasar biblisnya dari surat Yakobus dan tulisan dari Paulus, atau saya tidak hanya kemudian berhenti, wah ini memang harus nasihat yang saya berikan kepada para imam muda, tapi ini dialami oleh saya sendiri sebagai imam. Ternyata 2M ini, melayani dan mendengarkan ini ternyata memang sesuatu yang relevan di dalam kehidupan ini. Maka itulah sebabnya sekarang saya mulai dari isinya. Nah, jangan sampai ya, kita memang tadi saya mengajak saudara-saudari melihat keseimbangan ya antara melayani dan mendengarkan. Nah, tantangannya, bahayanya itu di sini, istilahnya itu di sini saudara-saudari. Yang saya sebut dalam bahasa Inggris itu the busy trap, atau dalam bahasa Indonesia itu perangkap sibuk. Nah, sebenarnya di situ. Sangat hati-hati sekali. Bahayanya itu di sini. Ada perangkap kesibukan. Misalnya saya ambil contoh gini. Ketika kita ditanya, bagaimana kabar saudara? Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabarmu? Kalau orang yang terperangkap yang namanya kesibukan, jawabannya akan seperti ini. 1, sibuk. Dan biasanya kalau orang sibuk, ya sudah. Seolah-olah tidak ada waktu. Dan itu dunia modern. Dan kita bagian dari dunia modern ini. Ya, orang benar-benar sibuk. Orang modern itu sibuk. Memang ada istilah orang bisa multitasking di zaman sekarang. Sekarang tidak ada zaman modern, sudah postmodern ini. Bahkan ada istilah lagi yang cukup relevan sekarang ini adalah post-truth. Di atas lagi kebenaran. Mengapa? Karena semua orang bisa bicara tentang apa saja di media sosial. Ya, tidak ada yang melarang. Kadang-kadang orang yang tidak terkenal sekalipun bisa viral sekarang ini. Ya, karena dia post-truth sekarang ini. Siapa saja bisa bicara. Itu lewat media. Orang bisa punya YouTube. Tidak hanya orang terkenal sekarang yang punya YouTube. Saya sendiri juga punya YouTube seperti itu. Orang siapa saja bisa membuat YouTube, bisa membuat akun-akun sosial di media sosial itu. Dan itu bisa bicara apa
apa saja. Bahkan ada istilah haters yang di mana-mana, ada buzzer di mana-mana dan seterusnya. Tapi poin saya adalah ketika orang ditanya, "Bagaimana kabar Anda?" Lalu jawabannya sibuk. Lalu yang kedua, bisa jadi jawabannya ini lebih ngeri lagi, yaitu super sibuk. Ya, kalau sudah super sibuk ini seolah-olah waktu 24 jam itu tidak cukup. Pinginnya minta kepada Tuhan supaya waktunya itu satu hari tidak 24 jam. Tapi ya gimana? Alam sudah mengatur seperti ini, yaitu bahwa satu hari itu 24 jam, ada malam dan ada pagi. Ada terang, ada gelap di situ, ada 24 jam. Lalu kemudian orang membuat istilah 7/24. Itu kadang-kadang itu ya, itu mau mengatakan ya, 1 minggu sama satu hari, seperti itu. Tapi yang jelas ketika jawabannya adalah super sibuk. Nah, bisa jadi juga itu pernah kita sampaikan. Ketika orang tanya kepada kita, Mosan, gimana kabar? Waduh, super sibuk. Nah, lalu orang mulai, wow, orang penting ini, super sibuk. Atau ada jawaban yang berikutnya. Dikatakan demikian, sibuk sekali. Sibuk sekali yang diucapkannya itu dengan sedikit nada mengeluh. Capek, letih. Dan itu bisa terjadi pada diri kita. Padahal nyatanya, yang ini mau saya katakan pada saudara-saudari adalah setiap orang selalu mempunyai pilihan untuk mengatur waktu. Ya. Semua orang punya pilihan untuk mengatur waktu dan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak penting. Itu. Nah, kalau kita tidak bisa mengatur waktu ya tadi, jawabannya bisa 3 tadi. Sibuk, super sibuk, sibuk sekali dengan mengekspresikannya itu nada mengeluh. Nah, kita tidak ada orang yang tidak sibuk, yang tidak punya waktu. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu itu. Nah, disinilah kita mau melihat Injil yang tadi sudah kita dengarkan. Di dalam Injil, Yesus itu menegur Marta. Jadi teguran Yesus itu sangat keras. Dan teguran Yesus pada Marta bisa jadi bagi kita yang pembaca kitab suci saat ini, ketika kita ada pada posisi Marta itu, terasa sekali. Nah, saya kadang-kadang di satu sisi juga sebagai imam, saya merasakan teguran itu juga. Kadang posisi saya seperti Marta itu. Yang kemudian dalam doa, dalam meditasi, dalam kontemplasi ditegur betul oleh Yesus. Tapi kadang-kadang juga saya ada pada posisi ketika bermeditasi, kontemplasi, merenungkan sabda Tuhan, ada di posisi Maria itu. Dan saudara-saudari, saya ingin katakan kepada saudari-saudari, ketika kita dalam posisi itu enak sekali ya. Kita betul-betul bisa impersonifikasi, ya, bisa menghadirkan di situ bagaimana rasanya ketika saya, Santoso ini ditegur oleh Yesus. Saking sibuknya, lupa untuk doa. Saking sibuknya, tidak bisa diganggu oleh orang lain. Yang butuh betul untuk curhatlah, untuk bimbinganlah, untuk bisa didengarkanlah. Padahal kadang-kadang terjebak oleh the busy trap-nya tadi itu. Terperangkap oleh kesibukan, terperangkap oleh kegiatan sendiri. Yang kemudian orang lain tidak bisa masuk sama sekali. Tapi kemudian di sisi yang lain kadang-kadang pernah juga mengalami seperti Maria. Wah, bisa tidak hanya 10 menit berdoa, bisa bahkan itu berjam-jam berdoa. Rasanya damai sekali, rasanya tenang sekali. Tapi kan kita tidak terus-menerus berada di Gunung Tabor itu. Kita harus turun, kita harus go to the people, harus ketemu dengan umat, ketemu dengan orang. Dan harus juga mendengarkan tidak hanya saya berlama-lama, ya berdoa dengan Tuhan, tapi juga saya harus berlama-lama dengan orang lain juga, mendengarkan orang lain di dalam pelayanan. Nah, menurut saya begini loh, saudara-saudari, benar-benar di pengalaman Marta dan Maria ini kita tidak mau hanya mengesampingkan satu saja, tentang Marta saja, atau kemudian Maria saja. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudari masuk dalam
kedua pengalaman itu. Bagaimana ketika saudara-saudari itu bersama dengan Yesus dalam posisi sebagai Marta dan juga dalam posisi sebagai Maria. Nah, kemudian di sini kenapa Yesus memberikan teguran dengan keras yang kemudian dia mengatakan demikian, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara-saudari, yang kita lihat di sini adalah tidak hanya teguran Yesus bahwa Marta itu sibuk, tidak. Tapi di balik kesibukannya itu Marta punya banyak hal yang tidak bisa dikendalikan oleh dia. Yaitu tentang kekhawatiran lah, tentang menyusahkan dirinya lah, dan seterusnya. Sehingga kerja tidak maksimal. Tadi saya sudah menyinggung di bagian atas. Kita bisa multitasking sekarang ini. Di satu tempat, ya misalnya seperti ini, saya khotbah seperti ini. Mungkin di samping saya ada radio yang berbunyi. Atau apa yang saya kerjakan dan lain seterusnya. Tapi kemudian apa yang kita kerjakan dengan multitasking dalam waktu yang sama seperti itu tidak maksimal. Ya, ternyata tidak maksimal. Pengalaman saya berkata, ketika saya mengerjakan sesuatu harus fokus betul. Ya, kadang-kadang ada satu contoh misalnya, kita kalau tidak fokus aja HP saja, kita lagi nyiapin misalkan kantonis. Saya cerita saja saudara-saudari, saya kalau sudah menyiapkan misa kantonis dalam bahasa Cina di sini ini, saya gunakan seluruh hari yaitu hari Senin. Itu saya gunakan. Pagi, kadang-kadang sampai sore. Saya siapkan semua itu. Misal untuk harian hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, dan juga hari Minggu. Doa-doanya, kitab sucinya, Injilnya itu saya siapkan semua. Tapi kadang-kadang ada pengalaman menarik. Ketika kita mengerjakan, fokus mau mengerjakan itu, HP-nya masih fokusnya ke HP, kadang-kadang tang-tung. Nah, ada WhatsApp masuk dan lain sebagainya. Lalu kemudian terganggu dan belajar Cinanya enggak bisa fokus, banyak yang hilang kata-kata. Tapi ketika bisa fokus di situ banyak kata yang bisa diingat dan semakin cepat itu untuk belajar bahasa Cinanya. Nah, itu pengalaman kecil saja. Yang mau saya katakan adalah tadi, ya, ketika kita melihat teguran Yesus kepada Marta itu tidak hanya bicara soal, kamu kok sibuk sekali melayani, tidak. Ternyata ada pengalaman lain yang diungkap oleh Yesus kepada Marta tentang kekhawatirannya lah, tentang menyusahkan dirinya dan seterusnya. Jadi Marta di sini terlalu sibuk hingga kesibukan itu menyusahkan dirinya sendiri. Seharusnya kan happy. Yesus datang itu happy. Yesus datang tidak hanya sendiri dengan para murid yang lain. Harus happy, harus menikmati. Ketika melayani pun melayani dengan sukacita dan seterusnya. Nah, kesibukan itu telah mengacaukan hati dan budi dari Marta ini. Maka kemudian Yesus menawarkan, ya, menawarkan hati yang damai, hati yang tidak gelisah. Maka kemudian Yesus mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, poin yang mau saya sampaikan, saudara-saudari di sini adalah artinya kesibukan itu seharusnya muncul dari hal-hal yang paling luhur dan berharga. Ya, seperti itu. Ada sesuatu yang penting yang sedang kita kerjakan. Ada istilah yang menarik sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi kemudian saya coba untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara harafiah demikian. Orang yang lepas bebas bukan berarti dirinya itu tidak memiliki kesibukan atau kepemilikan, melainkan bahwa kesibukan atau kepemilikan itu tidak bisa mencengkeramnya. Jadi saya sudah menyebut istilah the busy trap. Kita tidak terperangkap oleh kesibukan itu. Maka kemudian pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara-saudari pada saat ini adalah, ingat, sibuk itu berbeda dengan yang namanya produktif. Tidak orang yang mengatakan tadi sibuk, super sibuk, sangat sibuk, gitu. Seperti itu dengan nada yang agak berat seperti itu. Kemudian benar-benar menjadi produktif. Banyak cerita ternyata orang yang mengatakan sibuk-sibuk di mulutnya atau sibuk-sibuk kerja, ternyata apa yang dilakukan tidak produktif, tidak efektif dan efisien. Banyak terjadi ternyata, ya, meskipun mengatakan sibuk,
banyak hal yang tidak bisa dikerjakan dan tidak bisa diselesaikan. Nah, kemudian disinilah kita bisa bertanya, bagaimana dengan hidup kita? Maka saudara-saudari mulailah dengan membuat jadwal yang tersusun dari hal yang paling prioritas, dan jangan lupa juga untuk memohon rahmat Tuhan agar kita beroleh hati yang bijaksana dalam mengatur waktu di berbagai bidang kehidupan kita ini. Nah, kembali tadi saya sudah menyampaikan di atas, ternyata legacy yang diberikan oleh imam misionaris itu tidak saja saya baca indah ketika saya anak-anak, ternyata terus saya gali latar belakangnya, lalu kemudian dasar-dasar yang melatar belakanginya bahkan secara biblis, dan sekarang saya alami sendiri bagaimana saya bisa menyeimbangkan ritme itu yang 2M itu, melayani dan mendengarkan. Maka di sini saudara-saudari ada beberapa refleksi yang saya ajukan, ada 3. Yang pertama, mana yang lebih baik? Terperangkap oleh kesibukan atau mengatur kesibukan? Yang kedua, apakah Anda telah masuk ke dalam the busy trap? Ya, realitas sekarang ini ya. Realitas sekarang ini apakah ada di antara saudara-saudari itu yang sudah terperangkap dengan yang namanya kesibukan? Nanti bisa cerita, bisa sharing kepada kita semua. Lalu yang ketiga, bagaimana saudara-saudari mengatasi hal tersebut? Nah, ternyata ketika kita masuk dalam pengalaman ini, kita juga bisa yang namanya dalam doa juga. Bisa mohon kepada Tuhan. Saya punya pengalaman yang menarik ketika bertugas di paroki sekarang ini ya. Santo Thomas ini kan termasuk paroki besar di New Territories, salah satu paroki yang besar. Pernah suatu kali saya capek betul. Aduh, capek betul. Kayaknya waktu tidak ada untuk melakukan sesuatu. Akhirnya sudah, saya berhenti di kantor, lalu saya turun ke kapel. Kapel kecil di bawah itu ada kapel, di bawah gereja utama itu ada kapel di bawah. Terus saya duduk di situ, Tuhan aku capek sekali. Saya capek sekali Tuhan hari ini. Karena malah muncul di situ, pengen pulang aja ke Indonesia kalau capek terus kayak gini. Nah, tapi kemudian saya diingatkan dalam doa itu, mintalah rahmat kebijaksanaan untuk bisa mengatur waktu dengan baik, dengan produktif. Lalu udah saya minta kepada Tuhan, Roh Kudus, supaya saya diberi kebijaksanaan. Supaya waktu yang tidak bisa dirubah ini, 24 jam ini saya bisa gunakan dengan baik, seimbang, bisa bekerja, bisa berdoa, bisa beristirahat dengan baik, dan bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian dalam doa, saya minta kepada Tuhan, supaya saya diberi lagi kebijaksanaan. Seperti minggu kemarin kan, para rasul minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman kepada kami. Nah itu, ya. Kemudian Yesus menjelaskan, kamu sudah punya, nah, fokusmu hanya, kamu enggak fokus aja, kamu sudah punya iman itu. Maka Yesus mengatakan kalau punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa mengatakan sesuatu yang sangat besar di dalam hidup. Maka kemudian saya sadar di situ, oh Tuhan sudah kasih kebijaksanaan kepada saya. Maka sekarang bagaimana saya bisa menggunakan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk menyeimbangkan kehidupan saya. Satu sisi untuk melayani, dan satu sisi yang lain adalah mendengarkan. Bahasa melayani dan mendengarkan, yaitu bisa tadi secara sederhana, itu kita lihat yaitu dalam kardu itu, karya dan doa. Ora et labora, berdoa dan berkarya. Kemudian yang terakhir, bagaimana saudara-saudari supaya kita bisa melakukan ini semua, itu tadi. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita dapat mengatur kesibukan biar produktif dalam 2M, yaitu melayani dan mendengarkan. Begitu saja Pak Heru dan teman-teman yang ikut dalam Zoom meeting yang bisa saya sampaikan, dan sangat terbuka bila ada pertanyaan atau sharing dari yang ikut dalam Zoom ini. Terima kasih. Baik, baik. Silakan mungkin dari Bapak, Ibu, Suster, mungkin ada yang mau bertanya. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan. Nah, ada pertanyaan Romo di chat, saya bacakan. Dari Bu Dina, Romo saya mau tanya, kita sibuk di dunia pelayanan, baik di paroki maupun di luar paroki. Kita sudah menolak beberapa yang baru, tetapi permintaan itu datang dengan berbagai cara. Apakah ini benar-benar dari Tuhan atau itu godaan?
Silakan. Ya, yang memutuskan kan, yang ditawari. Jadi kalau kita dengan waktu yang terbatas, seperti misalnya malam ini saja, kita model Zoom macam ini. Ini ada 3 acara misalnya saya, acara. Ada Zoom bedah bukunya Pak Franseda, teman sendiri yang mengundang, kemudian ada salah satu guru, mantan guru saya yang meninggal, minta kepada renungan dan renungan dan berkat. Lalu ada sekarang yang sudah janjian dengan kita di Gerai Manil. Nah, kan itu saya, ya, dalam waktu yang berbeda. Nah, karena saya sudah janji dengan yang ini, ya toh, maka kemudian saya memutuskan kan tidak mengikuti yang tawaran pertama maupun tawaran yang kedua. Lalu saya mengikuti yang ini. Karena apa? Karena kita terbatas juga. Kemampuan kita terbatas. Nah, jangan sampai tadi pertanyaan dari Bu Dina adalah, saya kan sudah mengatakan the busy trap itu terperangkap oleh kesibukan. Kadang-kadang kemudian keluarga ditinggalkan, komunikasi dengan keluarga kemudian menjadi berkurang. Bahkan tadi dalam devosi Maria Jakarta juga menyebut si Romo Erwin, ya Romo Erwin itu kan ditanya oleh moderator, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah keluarga sekarang ini? 3 saja Romo. Lalu dia pertama menyebut memang finansial ya, akibat pandemi itu ya, banyak yang pekerjaannya tidak lancar, bahkan kemudian berhenti dari pekerjaan. Tapi yang kedua yang disampaikan oleh Romo Erwin adalah komunikasi ternyata. Ya, komunikasi di tengah keluarga. Nah, itu kemudian menjadi refleksi juga untuk kita. Yang mau saya katakan adalah, nah kita sibuk dalam pelayanan, ternyata komunikasi kita di tengah keluarga bermasalah. Nah, kemudian terjadi banyak konflik, perkelahian yang membuat relasi tidak hangat. Nah, itu malah panas seperti itu. Baik, semoga menjawab yang ditanyakan Ibu Dina. Lanjut Romo, ada Bapak Lioneo. Romo izin, sebenarnya Tuhan lebih menyukai Maria yang Marta yang sibuk pelayanan atau Maria yang duduk di kaki Tuhan mendengarkan dia. Mohon petunjuk Romo. Oh, dicintai semua. Ini keluarga Betani dicintai semua, tidak hanya Marta, bahkan Lazarus. Nah, itu. Nah, di satu kisah yang lain itu di Injil Yohanes kan, bab 11 ketika Lazarus meninggal. Wah, itu benar-benar Yesus itu menangis. Ya. Yesus sangat sayang dengan keluarga Betania ini. Jadi ada beberapa kongregasi yang bahkan mengambil semangat dari keluarga Betania ini. Karena memang setiap kali Yesus melakukan perjalanan dalam misinya, lalu dia bisa beristirahat di tempat Betania ini, di mana di situ ada Marta, Maria, dan Lazarus. Yesus sangat sayang dengan 3 pribadi ini. Mungkin Romo yang dimaksud dengan Bapak Lioneo ini analoginya lebih ke arah kami yang pelayanan itu kan ada beberapa orang yang memilih untuk menjadi Marta, sibuk melayani, dan sebagian besar ada Oh, yang enggak lebih bisa, suka Mas. menjadi Enggak Maria. bisa. Jangan kita membuat ordinary macam itu. Jadi kita dalam pelayanan ya enggak kemudian mati-matian jadi Marta terus, tidak. Artinya memang di sini kita ya harus seimbang. Nah, saya tawarkan adalah seimbang. Kita menjadi Marta dan juga menjadi Maria. Begitu. Baik, semoga menjawab yang ditanyakan Pak Lioneo. Harus seimbang ya Romo. Iya, jadi saya kan yang saya tawarkan adalah jangan sampai terperangkap oleh kesibukan itu. The busy trap itu benar-benar menjebak kita. Bahkan sekarang ada istilah modern kan, ada istilah me time kan. Ya kadang-kadang kita juga harus memberi waktu kepada kita, mengapresiasi kepada kita. Ya, memberikan apresiasi, me time kepada kita. Jangan sampai kita forsir yang namanya tubuh kita ini. Begitu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Silakan. Bisa langsung? Boleh sharing juga ya. Ya. Sepertinya belum ada lagi yang bertanya. Silakan, mungkin ada yang mau sharing. Kami persilakan, sharing singkat. Belum ada yang mau sharing, Romo. Sepertinya. Romo, ini
Saya mau tanya Romo terkait dengan parokinya, kenapa disebut dengan New Territory Hong Kong ya Romo? New Territory tempat, Mas. New Territory. Jadi di Hong Kong itu ada Hong Kong Island yang pulau, kemudian ada Kowloon bagian tengah, lalu New Territory itu yang atas, gitu, yang perbatasan dengan Cina daratan. Baik. Itu tempat, tempat. New Territories itu tempat. Sankai. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau lagi yang bertanya atau mungkin mau sharing, kami persilakan. Belum ada Romo yang bertanya lagi. Sepertinya sudah mulai berpikir untuk bisa mengatur kesibukan habis ini, tidak terperangkap isi trap. Baik, kalau belum ada lagi Romo, kami mohon izin untuk melanjutkan acara Romo. Silahkan. Ya. Silakan Pak Suraji. Pak Suraji, di-unmute. Ya. Doa untuk pastor. Allah sumber iman dan pengharapan, diri kami di Pusat Kerahiman Ilahi ini ibarat anak yang sedang belajar berjalan, kadang jatuh bangun. Menyadari kekurangan dan kelemahan kami ini, kami membutuhkan bimbingan, tuntunan, dan arahan dari-Mu melalui firman-Mu untuk menguatkan iman kami. Pada malam ini, iman kami telah dikuatkan melalui sabda-Mu yang disampaikan oleh Romo Petrus Santoso, SJY. Semoga sabda-Mu mampu mempertahankan iman dan kepercayaan kami, kendati pun banyak rintangan dan tantangan. Dengan kerendahan hati, kami mohon berkat-Mu yang berlimpah bagi Romo Petrus Santoso. Anugerahilah Romo kami ini dengan kesehatan, kebahagiaan, sukacita dalam menjalankan panggilannya. Terlebih, berikanlah roh kebijaksanaan, sehingga senantiasa mampu untuk membimbing dan menggembalakan umat-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan Romo Petrus Santoso, sehingga cinta kasih kerajaan-Mu, sukacita semakin banyak dirasakan umat-Mu melalui kehadiran beliau. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kepada Bunda Maria kami juga mohon pertolongannya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Lagu penutup. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selangku Allah, dan inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh